Body Health for Professionals, Measurements and Tips. Selamat pagi. Kita akan membahas mengenai bagaimana kita sehat bagi para pekerja. Di sini akan dibahas pula mengenai teknik pengukuran dan tips-tips kesehatan yang bisa kita jalankan sebagai pekerja atau professionals. Kesehatan adalah harta yang paling berharga. Jika kita sakit, biaya berobat itu mahal dan tubuh kita menyesuaikan secara drastis. Pertanyaan yang sering muncul, apakah kita telah merasa sehat saat ini? Apakah kita memiliki tubuh yang proporsional? Apakah kita telah memakan makanan yang sehat dalam porsi yang tepat? Apakah kita telah melakukan olahraga dan diet yang tepat? Jadi kata kuncinya, pertama, apakah kita merasa sehat? Itu diukur dari proporsional tubuh kita. Makanan yang kita makan, serta olahraga dan diet yang telah kita lakukan. Mari kita bahas satu persatu. Cara hidup sehat yaitu makanlah makanan yang sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang sehat itu tentunya lebih disarankan komposisinya sesuai dengan berat tubuh kita. Makanan yang sehat itu adalah campuran antara karbohidrat, protein, serat, kalsium, dan sebagainya yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita setiap hari secara wajar. Lalu lakukanlah diet yang tepat. Diet di sini berarti kita makan dalam proporsi yang tepat. Bukan makan yang berlebihan atau bukan makan karena keinginan kita, namun makan karena kebutuhan kita. Bila makan dengan keinginan kita, maka tentunya kalori yang masuk ke dalam badan kita akan berlebihan. Bila kita makan sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita akan memilah-milah makanan mana yang akan kita butuhkan sesuai dengan kalori harian yang kita butuhkan. Lalu berolahragalah secara teratur. Olahraga ini penting, merupakan aktivitas fisik yang kita jalankan. Terkadang kita sebagai profesional, terutama back office, pekerjaan kita berada di balik layar komputer, berada di belakang meja. Secara berjam-jam tiap hari, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Nah, maka dari itu kita memerlukan aktivitas olahraga yang tepat. Bila kita pekerja lapangan, aktivitas fisik itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan kita. Namun, ya tadi, balik lagi kita sebagai profesional di bidang misalnya administrasi, di bidang HRD yang memang kerjanya di belakang meja, di balik komputer. Maka olahraga itu sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Olahraga pun kita harus pilih olahraga yang memberikan kita dampak aerobik, yaitu berdampak bagi kesehatan jantung kita. Lalu beristirahatlah kurang lebih 8 jam per hari bagi orang dewasa. Artinya porsi istirahat ini itu adalah cukup untuk recovery tubuh kita untuk siap melakukan aktivitas berikutnya.
minumlah 2-3 liter per hari. Nah, air yang dimaksud di sini adalah air putih. Tujuannya adalah agar kita tidak menjadi dehidrasi. Dan tujuan lainnya adalah sebagai cleansing bagi tubuh kita atas makanan yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Lakukanlah meditasi secara teratur. Meditasi di sini yaitu untuk membawa kita kepada ketenangan batin. Meditasi di sini tidak terkait dengan aktivitas religius, tetapi kita melakukan meditasi di sini adalah untuk kepentingan spiritual kita secara pribadi. Yaitu bagaimana kita membina konsentrasi kita, melepaskan hal-hal yang negatif, lalu membuat diri kita memiliki cinta kasih dan damai sejahtera, terutama kedamaian di dalam diri kita sendiri yang kita akan bisa pancarkan dalam aktivitas kita sehari-hari, baik itu aktivitas pekerjaan kita, aktivitas dengan keluarga, atau aktivitas dengan kolega. Jadi meditasi membawa dampak positif yang bisa kita jadikan rutinitas harian kita sebagai profesional. Hindarilah rokok, alkohol, dan narkoba. Artinya semua hal ini adalah sesuatu yang negatif yang dapat merusak tubuh kita, yang tidak akan bermanfaat bagi jangka panjang. Rawatlah tubuh kita dengan baik, bersihkan tubuh kita dengan mandi, rilekskan mata kita dengan kita beristirahat. Tidak perlu kita menggunakan tubuh kita secara jor-joran, maka itu sudah menjadi bagian bahwa kita merawat tubuh kita dengan baik. Itu memungkinkan kita atau membuat kita menjadi sehat. Minumlah multivitamin untuk menjaga vitalitas tubuh. Multivitamin yang memang kita butuhkan, multivitamin yang alami kita bisa peroleh dari buah-buahan yang kita konsumsi. Nah, pertama-tama dari mana saya memulai untuk mengukur apakah saya sehat atau tidak? Pertama, ukurlah kadar lemak tubuh Anda, bukan berat badan ideal. Jadi banyak orang mengukur berat badan itu dari ukuran body mass index, yaitu perbandingan antara proporsi berat tubuh dan tinggi badan. Nah, rumus itu tidak menghitung kadar lemak tubuh kita. Jadi walaupun berat badan kita ideal, tapi lemak tubuh kita ada di sana, maka itu bukan merupakan satu indikator tubuh yang sehat. Apa itu lemak tubuh? Lemak tubuh adalah yang kita bisa lihat kelebihan di pinggang kita, di lengan kita, di bokong kita, di leher kita. Jadi bagian-bagian tubuh yang terlihat ya berlebih itu merupakan bagian lemak, dan itu harus kita turunkan kadarnya. Karena lemak yang berlebih dalam tubuh kita itu membuat kita tidak sehat. Nah, ada metode atau cara mengukur kadar lemak tubuh. Ada alat ukurnya yang bisa kita gunakan seperti gambar di atas, contoh-contohnya. Untuk pria, yaitu berat tubuh dikali 1,082 plus 94,42. Lalu faktor yang kedua yaitu ukuran pinggang dikali 4,15. Lean body mass yaitu faktor pertama dikurang faktor kedua. Berat lemak tubuh yaitu total body weight
dikurangin lean body mass. Nah, persentase lemak tubuh sama dengan berat lemak tubuh dikali 100 dibagi dengan total berat tubuh. Sedangkan untuk wanita, ukurannya itu faktor pertama, total berat tubuh dikali 0,732 plus 8,987. Faktor yang kedua yaitu ukuran pinggang dibagi 3,140. Faktor ketiga, ukuran pinggang dikali 0,157. Faktor keempat untuk ukuran hip yaitu dikali 0,249. Untuk faktor kelima, ukuran lengan bagian atas dikali 0,434. Lean body mass yaitu faktor pertama ditambah faktor kedua dikurang faktor ketiga dikurang faktor keempat ditambah faktor kelima. Sehingga berat lemak tubuh sama dengan total berat tubuh dikurang lean body mass. Persentase lemak tubuh sama dengan berat lemak tubuh dikali 100 dibagi total berat tubuh. Indikator kadar lemak tubuh mulai dari terlalu rendah, sangat rendah, rendah, normal, tinggi, dan sangat tinggi. Untuk wanita dan pria itu berbeda. Bagi pria yang terlalu rendah itu kurang dari 3%. Sangat rendah 7-10%. Rendah 10-13%, normal 13-17%, lalu sangat tinggi di atas 25%. Sedangkan bagi wanita yang terlalu rendah adalah kurang dari 13%, normal 20-27%, sangat tinggi di atas 31%. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena memang kadar lemak tubuh wanita lebih tinggi, artinya dia memiliki kebutuhan untuk menyusui sehingga dibutuhkan kadar lemak tubuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Lalu setelah kita mengukur kadar lemak tubuh kita, mengapa kadar lemak tubuhku tinggi? Karena kita makan melebihi kalori yang kita butuhkan, sehingga terakumulasi menjadi lemak. Ya, contoh sederhananya ya ini ya. Misalnya kita makan permen secara terus-menerus, ya, itu akan menjadi lemak. Itu sederhananya. Misalnya kita ngemil ya, ngemil karbohidrat misalnya biskuit, atau mungkin kita makan karbohidrat dari nasi yang berlebihan dari porsi yang kita butuhkan, atau kita makan daging yang kita butuhkan itu melebihi dari normalnya, maka itu juga akan terakumulasi menjadi lemak. Artinya apa yang masuk berlebihan itu akan terakumulasi menjadi lemak. Input lebih besar daripada output itu akan terakumulasi menjadi lemak. Artinya bahwa apa yang kita makan, bila kita melakukan aktivitas yang seimbang dalam hal kalori kita buang, maka berat badan kita akan ideal, akan seimbang antara input dan output. Namun bila kita makan berlebih, banyak
duduk, kurang aktivitas, sehingga kalori yang terbakar itu juga sedikit, maka itu akan menjadi lemak tubuh. Bagaimana kita menghitungnya? Nanti kita akan lihat pada pembahasan berikutnya. Artinya bagaimana kita menghitung, apakah kita perlu hitung secara detail kalori yang masuk lalu aktivitas yang keluar. Nah, kita bisa melihat porsi aktivitas harian kita gimana, makanan, jumlah kalori yang kita butuhkan berapa, porsi makanannya seperti apa. Nah, itu kita harus mengukur agar kita bisa seimbang dalam mengkonsumsi makanan yang kita butuhkan. Nah, ini kita lihat bahwa bagi orang-orang yang melakukan fitness dan binaragawan beda dari orang rata-rata ya. Untuk berat tubuh masing-masing dengan kadar protein, karbohidrat, dan lemak yang dibutuhkan. Nah, artinya olahraga yang kita lakukan itu bisa bervariasi ya. Bisa kita melakukan fitness, angkat beban ya. Kenapa fitness dan angkat beban itu menjadi penting bagi badan kita? Karena ketika kita melakukan fitness, itu adalah kombinasi aktivitas kardio untuk kesehatan jantung kita dan melakukan angkat beban untuk stimulasi kekuatan dan juga massa otot kita. Jadi massa otot kita berkembang melalui angkat beban. Nah, olahraga yang kita lakukan dalam fitness atau sebagai binaraga, ya bila kita memilih tipe olahraga tersebut, itu tergantung berat tubuh kita. Semakin tinggi berat tubuh kita, maka jumlah protein, karbohidrat, dan lemak yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Kita bisa lihat pada berat tubuh antara 40-45 kg atau 90-100 pound, itu dibutuhkan protein 40-50 gram yang menghasilkan 160-200 kalori. Karbohidrat 180-300 gram menghasilkan 720-1200 kalori. Lemak 30-40 gram menghasilkan 270-360 kalori. Nah, bisa kita lihat porsi lemak 30-40 dibandingkan porsi protein 40-50, lemak itu menghasilkan kalori yang lebih tinggi. Maka kita harus mengurangi makan makanan yang berlemak. Makan makanan berlemak itu dari mana? Yaitu makanan yang digoreng melalui minyak, itu berlemak. Lalu kita makan daging-dagingan, itu mengandung lemak. Jadi kita harus tahu komposisi makanan kita yang sehat. Lalu semakin tinggi berat badan kita, misalnya sampai lebih dari 95 kg atau lebih dari 210 pounds, maka protein yang dibutuhkan 110 sampai 115 gram menghasilkan 400 sampai 460 kalori. Karbohidrat 270 sampai 285 gram menghasilkan 1080 sampai 1140 kalori. Lemak 55 sampai 70 gram menghasilkan 495 sampai 630 kalori. Jadi kalau kita baca di makanan yang kita beli di supermarket, itu ada kebutuhan 2000 kalori per hari. Nah, itu juga tergantung balik lagi kepada komposisi berat tubuh kita gitu. Itu bukan merupakan standar yang harus kita ikuti. Kita harus mengukur berat tubuh kita dan kebutuhan protein, karbohidrat, serta lemak yang kita butuhkan itu masing-masing berbeda-beda. Nah, bagi wanita yang berlatih 1 jam tiap hari selama 4-5 kali seminggu dengan tujuan menjaga berat badan,
maka komposisi protein, karbohidrat, dan lemaknya juga berbeda. Misalnya mulai dari berat yang paling rendah 40-45 kg atau 90-100 pound, protein yang dibutuhkan 40-50 gram menghasilkan 160-200 kalori, karbohidrat 180-210 gram menghasilkan 720-840 kalori, lemak 30-35 gram menghasilkan 270-315 kalori. Sedangkan bagi wanita yang berat badannya lebih dari 95 kg atau lebih dari 210 pound, protein yang dibutuhkan 90 sampai 100 gram menghasilkan 360 sampai 400 kalori, karbohidrat 280 sampai 340 gram menghasilkan 1120 sampai 1360 kalori, lemak 55 sampai 60 gram menghasilkan 495 sampai 540 kalori. Jadi porsi latihan juga mempengaruhi kebutuhan makanan yang kita konsumsi. Antara pria dan wanita juga berbeda kebutuhan konsumsi makanannya. Jadi kita perlu lihat masing-masing komposisi makanan yang kita butuhkan sesuai dengan aktivitas kita, jenis kelamin kita, dan frekuensi aktivitas yang kita lakukan selama 1 minggu. Nah, sebagai contoh, individu dengan berat badan 70 kg dengan kadar lemak tubuh 15%, kalkulasi basal metabolic rate-nya sebagai berikut. Yang pertama, berat badannya 70 kg dikali 2,2 lbs sama dengan 154 lbs, ya. Tahap kedua itu 15% kadar lemak tubuh itu dikali dengan 154 lbs sama dengan 23,1 lbs. Lalu 154 lbs dikurangin 23,1 lbs sama dengan 130,9 atau dibulatkan menjadi 131. Itu dikalikan 10, maka kebutuhan kalorinya adalah 1310 kalori. Dengan mengetahui basal metabolic rate ini, kita bisa menentukan kebutuhan kalori sesuai dengan tingkat aktivitas tubuh masing-masing individual, dan sebagai patokan yang cukup efektif mengalihkan angka BMR tersebut dengan angka variabel sesuai dengan tingkat aktivitas kita. Misalnya untuk aktivitas tidak aktif, kita kalikan BMR tersebut dengan 1,2. Aktivitas sedang dikalikan dengan 1,4. Aktivitas tinggi dikalikan dengan 1,7, ya. Jadi aktivitas tinggi itu dilihat dari frekuensi dan juga lamanya aktivitas tersebut dilakukan. Jadi contoh individu di atas dengan berat badan 70 kg, kadar lemak 15% tadi, apabila ia tidak aktif, maka kebutuhan kalorinya adalah 1310 kalori dikali 1,2 sama dengan 1572 kalori. Kalau aktivitas sedang, maka kebutuhan kalorinya 1834 kalori. Aktivitas tinggi 2227 kalori. Nah, kalau kita sudah tahu porsi makanan atau jumlah kalori yang kita butuhkan, maka bagaimana kita menurunkan kadar lemak tubuh kita? Yaitu makanlah sesuai dengan kebutuhan kalori harian atas dasar intensitas aktivitas yang dilakukan. Untuk meningkatkan metabolisme tubuh, pecahlah makanan menjadi 5-6 porsi kecil. Karena setiap 2-3 jam sekali tubuh membutuhkan asupan makanan. Ya, artinya biasa kita makan sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Nah, itu kita pecah menjadi porsi yang lebih banyak lagi dalam jumlah kecil-kecil. Tujuannya apa?
supaya porsi makanan kita tidak langsung dalam jumlah banyak, tapi terpecah-pecah sehingga kita merasakan lapar yang lebih sering, lalu kita makan dalam jumlah porsi yang cukup, tidak juga berlebih. Nah, itu akan membantu membuat metabolisme tubuh kita meningkat, sehingga itu akan membakar lemak tubuh kita. Lalu lakukanlah diet dan berolahraga untuk memaksimalkan program penurunan kadar lemak. Jadi untuk kita memecah porsi makanan saja tidak cukup, karena itu satu aktivitas yang pasif ya. Nah, dengan kita melakukan diet tadi, memilih makanan apa saja yang kita makan, lalu kita berolahraga. Nah, kita melakukan aktivitas ya yang aktif, yang benar-benar untuk menurunkan porsi tubuh kita. Jadi, sebagai contoh misalnya, berat tubuh kita 95 kg. Nah, kita melakukan aktivitas olahraga ya dengan menggunakan treadmill. Nah, treadmill itu kan kita bisa berjalan ataupun berlari ya. Di situ intensitas kecepatannya bisa tingkat 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Nah, pada porsi berjalan ya, itu bisa pada kecepatan 2, 4. Pada porsi jalan cepat itu bisa pada kecepatan 6. Yaitu. Terus pada porsi lari pada kecepatan 8, 10, 12 tergantung seberapa cepat kita ingin lari. Nah, selama di treadmill itu kita mengatur kecepatan lari kita sesuai dengan kondisi tubuh kita. Pada waktu awal kita mulai berolahraga, tentu intensitasnya rendah dulu ya, tingkat kecepatan. Makin lama makin cepat. Nah, pada tingkat maksimal ya, daya tahan tubuh kita berlari di atas treadmill, maka kita mengurangi kecepatan. Mulai dari berlari cepat, lalu kita kurangi dengan berjalan lebih santai, lalu berjalan cepat lagi, lalu berlari lagi. Nah, itu pola-pola seperti itu bisa kita temukan ya pada pola latihan di mesin tersebut ya. Kita bisa atur menurut pola-pola latihan sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita butuh pertama lebih banyak berlari atau cukup jalan cepat. Nah, itu tubuh akan terbiasa. Bila kita melakukan misalnya, kita pertama waktu awal-awal mulai kita berolahraga, kita mulai dengan berjalan santai, lalu berjalan cepat, berjalan santai, berjalan cepat, berjalan cepat, berjalan cepat, berjalan cepat. Lalu kita berlari ringan, lalu berlari sedang, lalu berlari makin kencang. Lalu kita berlari ringan, lalu kita turunkan lagi menjadi berjalan cepat, berjalan santai, lalu kita naikkan lagi intensitasnya. Nah, itu program-program seperti itu kita bisa atur sesuai dengan tingkat ketahanan tubuh kita ya, atau sesuai dengan kebutuhan olahraga yang perlu kita lakukan. Lalu berapa lama waktunya? Di atas treadmill bisa mulai dari 15 menit, 30 menit, 40 menit, bisa 1 jam. Bisa 1,5 jam. Nah, tapi untuk kegiatan aerobik itu bukan hanya berada di treadmill, kita bisa kombinasikan dengan sepeda statis, kita bisa kombinasikan dengan alat aerobik yang lainnya, atau kita join kelas aerobik ya. Itu tergantung pada kebutuhan kita atau tergantung variasi apa yang ingin kita ambil. Yang jelas itu merupakan aktivitas ya yang membakar lemak tubuh kita ya, aktivitas aerobik tersebut membakar lemak tubuh kita. Banyak orang yang mengurangi porsi makan ya, atau dengan melakukan diet tapi dia tidak olahraga, maka progres penurunan kadar lemaknya slow atau rendah ya. Tapi kalau dia ditambah dengan berolahraga, maka itu akan mempercepat proses penurunan kadar lemak tubuhnya. Karena apa? Balik lagi ke konsep dasar, yaitu input atau asupan makanan dia kontrol, lalu di output kalori
itu dikeluarkan lebih tinggi dibandingkan asupan yang tadi terkontrol, sehingga lemak tubuhnya akan menurun secara drastis. Kita melakukan diet, nanti saya lapar. Nah, lapar itu karena pola makan yang salah, mengandung karbohidrat yang berglycemic index tinggi, yang menyebabkan produksi insulin tinggi. Hal ini menimbulkan rasa palsu. Dalam rasa lapar yang palsu, itu salah satu sumber konsumsi kalori yang berlebih. Ya. Jadi kalau kita makan karbohidrat yang memiliki glycemic index yang tinggi, itu akan menyebabkan kita merasa lapar lagi karena tubuh kita memproduksi insulin yang lebih tinggi, ya. Maka dari itu kita sering ngemil, tidak terasa berat badan tubuh kita meningkat. Nah, maka kita harus memilih karbohidrat yang memiliki glycemic index yang rendah. Mengandung serat yang menyebabkan rasa lapar itu menjadi lebih lama, ya. Karena tidak membuat badan kita tuh merasa lapar terus-terusan. Jadi kalau asupan makanan terus-menerus dengan GI yang tinggi, ya tentunya kita akan merasa lapar, ya. Atau orang yang terbiasa makan terus-terusan, kalau dia nggak makan, itu merasa lapar. Ada sesuatu yang kurang. Dia akan ngemil lagi. Nah, itulah yang menyebabkan kegemukan. Jadi perlu adanya kontrol makanan. Perlu adanya di pikiran sadar kita bahwa makan itu makanlah dalam porsi yang cukup, tidak berlebih, sehingga terdapat kalori kontrol bagi tubuh kita. Nah, waktu makan yang tertunda dan menelan makanan secara langsung juga menyebabkan rasa lapar yang palsu. Artinya kita tunda-tunda dulu, makanlah nanti aja gitu, ya kan? Nggak makan menimbulkan rasa lapar. Kenapa? Perut kita sudah besar gitu, ya. Kalau memang itu nanti kita sudah latihan dengan diet secara bertahap, lalu kita lakukan olahraga, perut kita menjadi menciut, ya, makin sedikit-sedikit, maka rasa lapar itu juga akan hilang, ya. Lalu juga kita teknik menelan makanan. Ketika kita menelan makanan lalu kita kunyah, makanan itu menjadi bentuknya menjadi lebih kecil, tidak langsung kita telan, maka itu juga mengurangi rasa lapar, ya. Karena kenapa? Proses di usus kita itu menjadi lebih halus, dan kita juga tidak terburu-buru untuk menyantap makanan untuk cepat selesai. Nah, inilah daftar karbohidrat dan nilai glycemic index yang tinggi. Jadi kita ambil contoh, misalnya untuk aneka pangan, ya. Contoh yang paling atas, kue pisang tanpa gula, itu 47 plus minus 8. Kalau kue pisang dengan gula lebih tinggi, 55 plus minus 10. Kue coklat tanpa gula itu 38 plus minus 3. Tapi kita lihat untuk kue bolu, ya, di situ mengandung mentega, mengandung coklat, itu glycemic indexnya lebih tinggi lagi, 73 plus minus 12. Sedangkan untuk aneka minuman ringan yang tinggi itu minuman energi berkarbohidrat, ya, kita bisa lihat di pasaran lah, ya, itu 95 plus minus 10. Nah, kita lihat lagi roti, misalnya roti hamburger, roti putih, itu juga memiliki glycemic index yang tinggi. Tepung terigu itu memiliki glycemic index yang lebih tinggi dibandingkan tepung gandum. Lalu sereal dengan madu itu juga memiliki glycemic index yang tinggi, ya.
sereal dengan kismis. Nah, kita bisa lihat juga misalnya dalam bentuk beras ya. Beras jasmine tuh memiliki glycemic index yang tinggi, 109 plus minus 10 ya. Dibandingkan beras lainnya ya. Beras ketan juga termasuk tinggi. Nah, untuk aneka kue kering dan biskuit, ini kita juga bisa lihat es krim reguler itu juga GI-nya tinggi. Cracker beras atau jagung, cookies coklat. Lalu kalau aneka buah itu kita bisa lihat kismis, mangga manis, leci dalam kaleng sirup karena di situ ada unsur sirupnya ya. Sedangkan buah yang dengan glycemic index yang rendah seperti apel, stroberi, mangga muda. Kenapa mangga muda dan mangga manis itu beda? Karena ada unsur gulanya ya kalau mangga manis ya. Kalau mangga muda kan sepet, asem. Nah, ini juga ada kelanjutannya, aneka hidangan lain. Misalnya seperti pasta, mie instan itu juga glycemic indexnya tinggi ya, 78 plus minus 10 atau 11. Lalu aneka snack misalnya bar coklat dengan selai kacang, permen kenyal atau permen jelly itu juga GI-nya tinggi. Aneka jenis gula misalnya maltosa itu tinggi ya dibandingkan dengan laktosa atau fruktosa. Lalu aneka umbi-umbian itu kentang rebus itu juga tinggi. Aneka beet, pumpkin dibandingkan dengan kacang panjang, ubi merah, ketela. Lalu masakan internasional itu nasi ketan Thailand itu glycemic indexnya tinggi ya. Rice cracker Jepang. Lalu aneka krim dan custard di sini cenderung rendah ya. Nah, artinya apa? Pemilihan makanan itu mempengaruhi GI yang tinggi tentunya akan memiliki kadar karbohidrat yang lebih tinggi. Nah, prinsip makanan diet itu apa? Pertama, perhatikanlah jumlah kalori dari masing-masing makanan, termasuk komposisi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan lain-lain. Jadi kalori yang kita butuhkan tadi berapa? Itulah yang kita konsumsi. Dengan porsi ya tadi, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Menyajikan makanan dengan cara direbus, dibakar, dan dikukus itu lebih baik dibandingkan dengan digoreng ya, karena digoreng itu kan mengandung lemak. Bila digoreng bisa menggunakan minyak zaitun yang dimana kadar lemaknya lebih rendah. Hindari menggunakan MSG atau micin, gunakanlah bumbu penyedap rasa alami. Gunakan garam dan gula diet dalam proses makanan. Nah, ini juga porsi secukupnya aja ya, tidak berlebih. Lalu hindari membeli makanan dengan pengawet termasuk makanan dalam kemasan. Nah, ini juga mengurangi ya kadar kesehatan kita dalam jangka panjang. Konsumsilah gandum, beras merah, dan umbi-umbian. Inilah seratnya tinggi, artinya juga mengurangi rasa lapar. Jadi kita makan dalam jumlah porsi yang sedikit, tapi kita merasa tetap kenyang. Lalu memilih bahan makanan yang berprotein tinggi, rendah lemak seperti putih telur ya dibandingkan kuningnya ya, kadar kolesterol putih telur lebih rendah dibandingkan dengan kuning telur. Daging berwarna merah, dada ayam tanpa kulit, nah kulitnya itu juga mengandung lemak. Lalu kita pilih ikan ya untuk konsumsi hari-harian. Lalu konsumsi sayuran untuk memenuhi kebutuhan serat. Nah, ini memperlancar ya proses BAB. Artinya kalau kita melakukan diet tapi kita kurang serat, maka BAB kita menjadi keras, itu bisa berdarah.
Hindari buah yang memiliki GI yang tinggi. Hindari makan cemilan, termasuk yang manis-manis seperti permen, minuman ringan, sirup. Minumlah teh hijau atau kopi tanpa gula dan susu rendah lemak. Konsumsi cabai atau sambal untuk membantu proses pembakaran lemak ya. Cabai itu tergantung juga ya. Kita bisa makan cabai atau tidak. Kalau kita bisa makan cabai ya tadi metabolisme tubuh kita tuh terangsang ya, terproses, makanya kita akan berkeringat ya makan cabai ya, kepedasan gitu. Nah, jenis diet itu macam-macam yang kita bisa jalani. Misalnya kita diet tinggi protein, rendah karbohidrat. Jadi proteinnya kita lebihkan, tapi karbohidratnya kita kurangkan. Nah, kalori yang disarankan tuh sekitar 1200 sampai 1800 kalori. Nah, metode diet ini itu nggak bisa bertahan panjang karena berat badan kembali meningkat, yaitu kalau rasa lapar terus merongrong kita, maka kita akan makan lagi, itu malah akan meningkatkan berat badan kita. Tapi kalau kita bisa menjaga ya rendah karbohidrat tinggi protein, ini merupakan satu pilihan diet yang baik. Lalu kita ada diet proporsi karbohidratnya, protein lemaknya itu 40 30 30. Jumlah kalori yang disarankan 1000 sampai 1700. Dalam jangka panjang metode diet ini itu menjadi tantangan tersendiri ya, karena mengkonsumsi rendah karbohidrat ya di sini. Tapi di sini lemak juga itu menjadi porsi yang tinggi. Nah, ini juga salah satu metode diet yang bisa dimanfaatkan, cuman kembali ya ke diri kita masing-masing, kita bisa memilih metode mana yang cocok bagi tubuh kita. Lalu makan atas dasar golongan darah. Metode diet ini menekankan konsumsi protein, buah, dan sayur atas menu golongan darah yang disarankan. Sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara golongan darah, penyakit, dan diet. Terlebih lagi, dalam satu keluarga memiliki golongan darah yang berbeda. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam menyiapkan menu makanan ya. Bisa yang satu butuh makan ini, yang lain tidak bisa, dan lain-lain. Lalu ada jenis diet yang mengeliminasi karbohidrat atau gula. Disarankan mengkonsumsi daging, buah, dan sayuran dengan kalori yang disarankan 1200 kalori. Dalam jangka panjang ini akan menyebabkan kekurangan karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Tubuh kita menjadi lemas ya bila aktivitas kita tinggi. Lalu ada metode diet konsumsi rendah lemak 10%. Lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat sebagai pengganti lemak dengan jumlah kalori yang disarankan 1200. Kesuksesan jangka panjang tergantung pada jumlah kalori yang dibutuhkan dan dikeluarkan. Kembali ya tadi input dan output. Ada konsumsi sup kol, bawang, lada, dan seledri, penurunan berat badan dalam 7 hari. Namun tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Jumlah kalori yang dikonsumsi kurang dari 1000. Ini kurang sehat ya metode diet seperti ini ya. Masa makan sup kol, bawang, lada, dan seledri, itu kurang sehat ya, nggak memenuhi keseimbangan gizi. Ada juga jenis diet dengan konsumsi anggur, protein, sayur, kopi, atau teh. Anggur membantu proses pembakaran lemak tubuh melalui enzim yang ada. Jumlah kalori yang disarankan 800. Dalam jangka panjang berat badan bisa kembali naik ya, karena juga menunya juga kurang seimbang. Lalu metode diet yang lain, konsumsi makanan tanpa pemrosesan modern, yaitu konsumsi makanan yang alami seperti daging, ikan, sayuran segar, kacang-kacangan. Nah, faktanya tidak ada kaitan antara pemrosesan modern dan obesitas atau penyakit tertentu. Berat badan tetap naik dalam jangka panjang. Ada metode diet selang-seling rendah dan tinggi kalori, melakukan variasi konsumsi makanan rendah kalori dan tinggi kalori secara bergantian dengan tujuan untuk membakar lemak tubuh. Namun yang perlu diperhatikan, jumlah kebutuhan kalori tubuh dan jumlah kalori yang dikeluarkan, balik lagi ke input dan output. Lalu melakukan food combining ya.
kombinasi makanan, metode ini tetap mempertahankan keseimbangan gizi, lalu memperhatikan siklus pemrosesan makanan dalam tubuh. Itu ada siklus pencernaan pukul 12 sampai pukul 8 malam, siklus penyerapan pukul 8 malam sampai pukul 4 pagi, siklus pembuangan pukul 4 pagi sampai pukul 12 siang. Pada tahap siklus pencernaan, saat yang tepat untuk mengisi makanan padat, namun tidak diperkenankan mengkonsumsi karbohidrat bersamaan dengan protein kecuali tahu, tempe. Pada siklus penyerapan, ini bila makan terlalu larut malam, hal ini akan mengurangi pasokan energi yang dibutuhkan untuk proses penyerapan. Jadi waktu itu menjadi penting, ya. Pada siklus pembuangan, ini tidak memerlukan makanan padat yang sulit dicerna. Pada saat ini disarankan minum jus buah. Nah, setelah metode diet, kita jalankan olahraga yang kita akan lakukan. Nah, ini aktivitas aktif ya, aerobik. Membantu proses pembakaran lemak dan latihan beban memperbesar massa otot sebagai sarana pembakar lemak. Jadi, aerobik itu memang merupakan katalis ya untuk membakar lemak tubuh kita. Namun di saat yang bersamaan kita harus latihan beban untuk membesar massa otot. Massa otot itu juga sebagai katalis pembakar lemak. Ya. Jadi kalau otot yang kecil ya tentunya mesinnya itu juga kecil ya untuk membakar lemak kita. Ya. Nah, jika kita berbadan gemuk, lakukan 80% aktivitas aerobik, 20% latihan beban. Jadi kita tekankan dulu kepada aktivitas aerobik untuk mengurangi lemak tubuh. Baru kita sertai dengan latihan beban. Tapi kalau berbadan kurus, kita lakukan 80% aktivitas latihan beban, 20% aerobik supaya kita menjadi lebih kurus. Aerobik atau dikenal dengan kardio. Ya, seperti misalnya atletik ya, kita lari, lompat, ya, jalan, lalu renang, bulu tangkis, sepak bola, basket, berlari atau berjalan di atas treadmill, memainkan sepeda statis, ikut kelas aerobik dan sebagainya. Itu bisa dilakukan 3-5 kali per minggu dengan durasi 45-60 menit dalam proporsi 50-70% maksimum heart rate untuk proses pembakar lemak. Jadi ya tadi, kalau kita berjalan atau berlari di atas treadmill, kita harus perhatikan heart rate minimum untuk proses pembakaran lemak. Kalau kita terlalu santai, artinya aktivitasnya rendah, maka intensitas untuk pembakaran lemak itu juga rendah gitu. Impact-nya rendah. Sebagai contoh, nah usia mempengaruhi juga nih. Usia 30 tahun, maksimum heart rate yang harus dicapai 50-70%. Itu dikali dengan 220 dikurangin umur kita 30 tahun sama dengan 85 sampai 133 denyut per menit. Nah, kita bisa gunakan alat ya untuk mengukur denyut nadi kita, atau kita bisa menggunakan tangan. Caranya, bagilah sesi 45-60 menit dalam tingkat kecepatan treadmill di level 4-12 tadi kan. 4 jalan santai, 6 jalan cepat, lalu sampai 8 lari sampai lari dengan intensitas cepat ya. Lalu bisa juga kita kombinasikan treadmill itu datar atau menanjak ya. Itu nanti berada di level 85 sampai 133 heart rate. Jadi menanjak itu tentu kita akan lebih capai ya, jumlah kalori yang kita atau usaha yang kita gunakan itu juga akan lebih sulit ya bila kita menggunakan incline ya dibandingkan flat. Nah, ada mitos dalam olahraga. Mitosnya apa saja itu? Berat badan saya ideal, tidak perlu olahraga. Itu tidak benar ya. Ukur dulu kadar lemak tubuh, dan olahraga itu membantu kebugaran tubuh. Sudah ada obat diet, tidak perlu olahraga lagi, itu juga tidak benar. Itu bukan pil ajaib obat diet itu. Banyak orang yang diet, minum obat diet, ternyata berat badannya tidak turun
turun-turun juga. Kenapa? Karena aktivitasnya rendah, maka katalis pembakar lemak tubuh juga rendah. Jadi yang penting untuk menurunkan kadar lemak yaitu diet dan melakukan aktivitas aerobik atau kardio secara teratur. Sudah olahraga boleh makan banyak, itu juga tidak benar ya. Jumlah kalori yang masuk melebihi dari yang dibutuhkan tentunya akan menjadi akumulasi lemak. Makan dia tidak enak dan membosankan juga tidak benar. Pola makanan yang eksesif membuat hidup kita berisiko terkena serangan berbagai macam penyakit. Jadi makanan dia juga bisa enak, itu tergantung preferensi makanan kita. Tidak perlu takut makan gorengan, kan minyaknya non kolesterol. Itu juga tidak benar ya. Artinya konsumsi minyak berlebih dapat menyebabkan kegemukan karena memberikan 9 kalori per gram, yaitu 2,5 kali dari karbohidrat dan protein yang hanya 4 kalori per gram. Minum air dingin menyebabkan badan menjadi gemuk juga tidak benar ya, sebab air dingin itu non kalori ya, justru sangat diperlukan tubuh untuk tetap menjaga cairan dalam tubuh. Apakah itu air dingin atau air biasa ya, itu kita untuk menjaga agar kita juga tidak dehidrasi. Masuk ke dalam sauna adalah cara terbaik untuk menurunkan berat badan juga tidak benar. Tujuan sauna adalah untuk menyegarkan tubuh kembali setelah berolahraga. Latihan kardio itu merupakan cara yang efektif untuk menurunkan berat badan. Lemak di perut dapat dihilangkan dengan sit up. Tidak benar juga. Latihan aerobik dan pola diet yang benar akan menurunkan kadar lemak tubuh. Ya. Latihan sit up itu hanya mengencangkan ya ketika lemak sudah hilang. Mengencangkan perut. Oke, terima kasih atas sharing mengenai body health for professional. Semoga bermanfaat ya. Lebih banyak otot, lebih sedikit lemak, membuat hidup kita menjadi sehat dengan kita menjaga makanan kita, melakukan proses latihan, dan kita bisa melakukan recovery kesehatan kita. Jadi kuncinya adalah jagalah makanan kita melalui diet, lakukan aktivitas olahraga, lakukan tidur yang cukup. Lalu asupan makan itu menjadi nutrisi kita untuk membuat kita juga menjadi sehat. Oke, terima kasih.